Ada satu keadaan yang tak bisa dijelaskan dengan teori, tak bisa dibuktikan dengan dalil, tak bisa ditunjukkan dengan prestasi spiritual. Keadaan itu sunyi, dan justru karena sunyi itulah ia nyata. Orang-orang menyebutnya duduk di alam ketuhanan, bukan karena ia menjadi Tuhan, tetapi karena ia sudah tidak lagi merasa sebagai siapa-siapa. Inilah ciri-cirinya. Ia tidak lagi sibuk membuktikan apapun. Orang yang masih berada di alam pikiran ingin terlihat benar, ingin dianggap sadar, ingin diakui telah sampai. Namun orang yang sudah duduk di frekuensi delta tidak ingin membuktikan apapun. Ia tidak berdebat, tidak memamerkan pengalaman batin, tidak terganggu jika disalahpahami, karena ia tahu kebenaran tidak perlu dipertahankan. Ia berdiri sendiri. Diamnya bukan karena kalah, tetapi karena tak ada lagi lawan di dalam dirinya. Ia berjalan sangat sederhana, tapi getarannya dalam. Secara lahir hidupnya tampak biasa. Ia bisa bekerja, bercanda, bahkan terlihat tidak spiritual. Namun siapapun yang duduk dekat dengannya akan merasakan ketenangan tanpa sebab. Bukan karena kata-katanya indah, bukan karena wajahnya suci, tetapi karena batinnya telah berhenti berisik. Frekuensi delta tidak berisik, ia tidak menonjol, ia menyelubungi, ia tidak lagi dikuasai emosi, tapi juga tidak mati rasa. Orang yang belum sampai dikendalikan oleh emosi. Marah datang tanpa izin, takut muncul tanpa sebab. Cemas menjadi kebiasaan, namun orang yang duduk di alam ketuhanan tidak ditarik oleh emosi, dan juga tidak menolaknya. Emosi datang seperti awan, lewat seperti angin, tak ada yang disimpan, tak ada yang dilawan. Ia tidak keras, ia tidak dingin, ia jernih, ia tidak lagi mengejar makna hidup. Banyak orang sibuk mencari makna, mencari tujuan, mencari misi jiwa, namun pada frekuensi delta, pencarian itu berhenti. Bukan karena makna ditemukan, tetapi karena yang mencari telah lenyap. Hidup tidak lagi ditanya, hidup dijalani apa adanya. Dan justru di sanalah segala sesuatu terasa sangat bermakna tanpa diberi makna. Waktunya seakan melambat. Orang yang masih hidup di pikiran selalu dikejar waktu. Masa lalu menghantui, masa depan menakuti. Namun pada kesadaran delta, waktu tidak lagi menekan. Ia hadir penuh di satu tarikan nafas, tidak tergesa, tidak tertinggal. Bukan karena ia lambat, tetapi karena ia sudah tiba di rumah kesadaran. Ia tidak lagi takut mati. Ini ciri paling sunyi dan paling sulit dipalsukan. Orang yang masih berada di identitas, takut kehilangan, takut mati, takut lenyap. Namun orang yang sudah duduk di alam ketuhanan telah mati sebelum mati. Egonya sudah runtuh, namanya sudah kosong, ceritanya sudah ditanggalkan. Yang tersisa hanyalah kehadiran tanpa bentuk. Maka kematian tubuh hanya seperti melepas pakaian yang sudah longgar. Ia tidak mengklaim kesucian, ia tidak menyebut dirinya tercerahkan, tidak merasa lebih tinggi, tidak merasa telah sampai. Justru ia merasa sangat biasa, karena semakin dalam kesadaran, semakin runtuh keakuan. Orang yang benar-benar hening tidak punya identitas spiritual untuk dibanggakan. Ia menerima dunia apa adanya. Ia tidak melawan dunia, tidak ingin mengubah semua orang, tidak memaksa kesadaran pada siapapun. Ia tahu, setiap jiwa berjalan dengan waktunya sendiri. Ia tidak menyelamatkan, ia tidak menghakimi, ia hanya hadir. Dan kehadiran itulah yang diam-diam menyembuhkan. Orang yang sudah duduk di alam ketuhanan, tidak bercahaya secara mencolok, ia menenangkan. Ia tidak berbicara tentang Tuhan, ia menjadi ruang tempat Tuhan berdiam tanpa nama. Jika kau bertemu dengannya, mungkin kau tidak kagum, mungkin kau bahkan meremehkan. Namun setelah berpisah, ada sesuatu dalam dirimu yang hening. Dan keheningan itu bukan berasal darinya. Ia hanya mengingatkanmu pada rumahmu sendiri. Ia tidak lagi mengandalkan pikiran untuk mengerti hidup. Orang biasa hidup dari pikiran, menimbang, menganalisis, menyimpulkan. Namun pada frekuensi delta, pikiran tidak lagi menjadi pemimpin. Bukan karena pikiran dimusuhi, tetapi karena ada kecerdasan yang lebih tua dari pikiran. Ia tahu kapan harus berbicara, ia tahu kapan harus diam, tanpa rumus, tanpa logika. Keputusannya sering terasa aneh bagi orang lain, namun selalu tepat pada waktunya. Karena ia bergerak dari keheningan, bukan dari kebisingan mental. Ia bisa sendiri tanpa merasa sepi. Kesepian adalah tanda keterpisahan, tanda bahwa diri merasa terpotong dari semesta. Namun orang yang duduk di alam ketuhanan tidak pernah benar-benar sendirian. Ia bisa duduk berjam-jam tanpa distraksi, tanpa hiburan, tanpa pelarian. Bukan karena ia kuat menahan, tetapi karena ia telah menyatu dengan kehadiran itu sendiri. Sepi hanya ada bagi ego. Ketika ego lenyap, yang tersisa hanyalah kepenuhan tanpa objek. Ia tidak terikat pada peran duniawi. Ia bisa menjadi apa saja, pekerja, orang tua, guru, bahkan orang gagal di mata dunia. Namun di dalam dirinya, tidak ada satupun peran yang ia anggap dirinya. Ia menjalani peran tanpa melekat, ia melepas peran tanpa luka. Karena ia tahu, peran hanyalah kostum kesadaran, bukan jati diri. Ia tidak bereaksi, ia merespons. Ini perbedaan halus namun sangat dalam. Reaksi lahir dari luka lama, respons lahir dari kehadiran. Orang yang masih di frekuensi tinggi ego, mudah tersulut, mudah tersinggung, mudah terbakar. Namun pada frekuensi delta, jarak antara peristiwa dan batin menjadi luas. Di ruang itulah kebijaksanaan muncul. Bukan karena ia menahan diri, tetapi karena tidak ada sesuatu yang perlu dipertahankan. Ia tidak lagi terikat pada konsep baik dan buruk. Ini bagian yang sering disalahpahami.
Orang di alam ketuhanan bukan berarti membenarkan kejahatan, bukan berarti kehilangan moral, namun ia melihat lebih dalam bahwa baik dan buruk adalah gerak kesadaran dalam tingkat yang berbeda. Ia tidak membenci kegelapan, karena ia tahu, tanpa gelap, terang tak dikenal. Ia tidak memihak secara emosional, namun tindakannya tetap jernih. Ini bukan netralitas dingin, melainkan kebijaksanaan yang tidak terikat. Ia tidak mempercepat kesadaran orang lain. Orang yang baru merasakan sedikit ingin semua orang ikut sadar, ingin membangunkan semua orang. Namun orang yang sudah duduk di delta tidak tergesa membangunkan siapapun. Ia tahu, kesadaran bukan virus, tidak bisa ditularkan, tidak bisa dipaksakan. Ia menghormati tidur orang lain sebagaimana ia menghormati terjaganya dirinya. Karena ia tahu, setiap jiwa punya jam kosmik sendiri, ia tidak takut kehilangan segalanya. Ini titik yang sangat dalam. Harta bisa hilang, nama bisa runtuh, hubungan bisa berakhir, tubuh bisa sakit, namun batinnya tidak runtuh bersama itu semua. Bukan karena ia kebal, tetapi karena identitasnya tidak lagi melekat pada apapun. Ia telah melepaskan bahkan sebelum diambil. Kehadirannya mengubah ruang, bukan ceramahnya. Orang biasa memengaruhi lewat kata. Orang delta memengaruhi lewat kehadiran. Saat ia masuk ke sebuah ruang, ketegangan menurun. Suasana melunak. Waktu terasa melambat. Ia tidak mengajar. Tidak menyembuhkan secara sengaja. Namun banyak orang merasa pulang di dekatnya. Karena keheningan adalah bahasa tertua alam semesta. Ia tidak lagi bertanya, siapa aku? Pertanyaan siapa aku masih milik pencari. Pada frekuensi delta, pertanyaan itu terbakar habis. Bukan karena terjawab, tetapi karena yang bertanya telah lenyap. Yang tersisa hanyalah ada, hadir, hening, tanpa definisi, tanpa narasi. Orang yang sudah duduk di alam ketuhanan sering terlihat biasa. Kadang malah dianggap kosong, pasif, atau tidak ambisius. Namun sesungguhnya, ia telah berhenti berlari karena ia sudah sampai sebelum berangkat. Jika narasi ini membuatmu tidak nyaman, itu pertanda baik. Karena kebenaran tidak selalu menenangkan ego, tetapi selalu menenangkan batin terdalam. Dan jika saat ini ada bagian dalam dirimu yang hening tanpa sebab, mungkin bukan kamu yang membaca narasi ini. Mungkin kesadaranmu sedang mengingat dirinya sendiri. Ia tidak lagi merasa hidup maupun tidak hidup. Di tahap ini, hidup dan mati bukan dua hal yang berlawanan. Bernafas terjadi, jantung berdetak. Pikiran kadang muncul, namun tidak ada lagi perasaan, akulah yang hidup. Tubuh berjalan seperti angin bergerak, tanpa pemilik. Tanpa pengendali, ia tidak berkata, aku hidup dalam Tuhan, karena bahkan kata aku sudah terlalu padat. Yang ada hanyalah kehadiran yang menyaksikan dirinya sendiri, tanpa pusat. Ia tidak lagi menilai dirinya sudah benar. Penilaian halus masih ego. Merasa sudah benar, sudah lurus, sudah di jalan sejati. Namun pada frekuensi delta, bahkan penilaian aku benar pun runtuh. Ia bisa salah tanpa membela diri, bisa dikritik tanpa terluka, bisa dijatuhkan tanpa kehilangan sesuatu. Karena tidak ada citra yang perlu dijaga, yang ada hanya keterbukaan total. Ia tidak lagi mencari guru, tapi menghormati semua jalan. Ia tidak berburu ajaran baru, tidak haus teknik, tidak berpindah-pindah jalan. Namun anehnya, ia melihat kebenaran di semua jalan. Ia bisa duduk dengan penganut agama apapun, bersama orang tersesat, bersama orang yang marah pada Tuhan, dan tidak ada jarak batin. Karena ia tahu, semua jalan adalah cara kesadaran mengalami dirinya sendiri. Ia tidak lagi takut salah jalan. Ketakutan salah jalan muncul karena ingin sampai. Namun ketika sampai tidak lagi relevan, salah jalan pun kehilangan maknanya. Setiap langkah adalah bagian dari tarian semesta. Setiap jatuh adalah gerak kesadaran. Setiap kesesatan adalah pelajaran sunyi. Ia tidak ceroboh, ia tetap jernih, namun tidak ada ketegangan batin dalam melangkah. Ia tidak lagi membutuhkan harapan. Harapan adalah bayangan masa depan, dan bayangan hanya muncul jika ada jarak dari saat ini. Pada kesadaran delta, tidak ada jarak itu. Ia tidak berharap dunia membaik, tidak berharap manusia sadar, tidak berharap hidup berubah. Bukan karena putus asa, tetapi karena saat ini sudah lengkap. Dan dari kelengkapan itulah, tindakan mengalir secara alami. Ia tidak lagi menyebut keadaan ini sebagai delta. Ini yang paling penting. Orang yang masih menyebut, aku di frekuensi ini, aku di alam itu, aku sudah di delta, belum duduk. Karena ketika benar-benar duduk, bahkan konsep delta pun menghilang. Nama hanyalah peta. Dan orang yang sudah tiba, tidak lagi membawa peta. Orang yang sudah duduk di alam ketuhanan tidak bercahaya, tidak menyilaukan, tidak menarik pengikut. Ia bahkan bisa terlihat kosong, tidak ambisius, tidak punya misi spiritual. Namun di dalam kekosongan itulah Tuhan tidak disebut, tetapi sepenuhnya hadir. Jika setelah mendengar narasi ini, kau tidak merasa lebih tinggi, tidak merasa lebih tahu, bahkan mungkin merasa tidak tahu apa-apa, itu pertanda baik. Karena kebenaran tertinggi tidak menambah apapun padamu. Ia hanya menghapus apa yang bukan dirimu. Dan ketika semua telah luruh, yang tersisa bukanlah pencerahan, yang tersisa hanyalah keheningan, yang selalu ada bahkan sebelum kau mencari.